Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Alamsyah dengan NIM B1B1210110. Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai analisis pembagian jalan nasional dan jalan provinsi yang dilalui oleh truk batubara di Provinsi Jambi. Adapun latar belakang dari judul tersebut yaitu Provinsi Jambi terletak di Pulau Sumatera, Indonesia, dan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk batu bara. Pertambangan batu bara merupakan salah satu sektor ekonomi utama di provinsi ini. Dengan produksi batu bara yang signifikan dan berkelanjutan, namun aktivitas pertambangan batu bara juga menimbulkan tantangan transportasi, terutama dalam hal pengangkutan batu bara dari tambang ke pelabuhan atau pasar. Dalam rangka memastikan efisiensi dan keberlangsungan transportasi batu bara, perlu dilakukan analisis pembagian jalan nasional dan jalan provinsi yang dilalui oleh truk-truk batu bara di Provinsi Jambi. Analisis tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami pola industri dan pemanfaatan infrastruktur jalan yang terkait dengan transportasi batubara di wilayah tersebut. Dengan mengetahui pembagian jalan nasional dan jalan provinsi yang dilalui oleh batubara, dapat diidentifikasi rute-rute krisis yang sering digunakan dan mengalami beban lalu lintas yang tinggi. Informasi ini akan menjadi dasar penting dalam perencanaan pemeliharaan dan perbaikan jalan, serta pengembangan infrastruktur jalan yang lebih baik di masa yang akan datang. Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pengangkutan batu bara adalah infrastruktur jalan yang memadai. Truk-truk batu bara perlu menggunakan jaringan jalan yang dapat mendukung pengangkutan barang secara efisien dan aman. Dalam hal ini, jalan nasional dan jalan provinsi memiliki peran yang penting. Jalan merupakan sebuah jalur atau lintasan yang digunakan oleh kendaraan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Jalan merupakan infrastruktur fisik yang terdiri dari jalur atau ruang yang dirancang dan dibangun untuk memungkinkan pergerakan manusia, kendaraan, atau transportasi lainnya dari satu tempat ke tempat lain. Jalan dapat terdiri dari berbagai elemen seperti permukaan yang keras dan rata, jalur pejalan kaki, marka jalan, tanda pengaturan lalu lintas, serta fasilitas pendukung seperti lampu penerangan jalan. Infrastruktur jalan yang baik merupakan elemen penting dalam sistem transportasi suatu negara. Jaringan jalan yang efisien dan terkoneksi dengan baik memainkan peran krusial dan mendukung pertumbuhan ekonomi, mobilitas masyarakat, dan distribusi barang dan jasa. Di Indonesia, terdapat dua jenis jalan yang penting, yaitu jalan provinsi dan jalan nasional. Jalan provinsi adalah jalan yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan berfungsi menghubungkan antar wilayah di dalam provinsi tersebut. Sementara itu, jalan nasional adalah jalan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan memiliki peran strategis dalam menghubungkan antar provinsi serta menghubungkan wilayah dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya alam batubara yang melimpah. Pertambangan batubara menjadi salah satu sektor utama dalam perekonomian provinsi ini. Pengangkutan batubara dari lokasi tambang ke pelabuhan atau pabrik biasanya dilakukan menggunakan truk. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam pengangkutan batubara adalah kerusakan jalan akibat volume dan beban truk yang tinggi. Ada berikutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari judul
ini, yaitu yang pertama, bagaimana pola pembagian jalan antara jalan nasional dan jalan provinsi yang dilalui oleh truk batubara di Provinsi Jambi. Yang kedua yaitu apakah truk batubara Jambi menggunakan jalan umum melanggar peraturan daerah. Yang ketiga, apa saja dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan jalan umum yang dilalui oleh truk pengangkutan batubara di Provinsi Jambi. Kemudian tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pola pembagian jalan antara jalan nasional dan jalan provinsi yang dilalui truk batubara di Provinsi Jambi. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah truk batubara Jambi menggunakan jalan umum atau melanggar peraturan daerah. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui apa saja dampak positif dan negatif dari penggunaan jalan umum yang dilalui oleh truk pengangkut batubara di Provinsi Jambi. Kemudian yang berikutnya yaitu kajian teori. Kajian teori yang dipakai di dalam makalah ini yaitu analisis, pengertian analisis, macam-macam analisis. Yang kedua yaitu jalan, pengertian jalan, pembagian jalan. Yang ketiga yaitu batu bara, pengertian batu bara, dan transportasi batu bara. Baiklah, masuk dari pembahasan makalah ini, yaitu pola pembagian jalan antara jalan nasional dan jalan provinsi yang dilalui oleh truk batubara di Provinsi Jambi. Untuk mengangkut batubara dari tambang ke pelabuhan atau ke tempat pengelolaan batubara di dalam provinsi itu sendiri, truk-truk batubara memainkan peran penting dalam rantai pasok batubara. Dalam konteks ini, pola pembagian jalan antara jalan nasional dan jalan provinsi memainkan peranan krusial dalam menentukan rute transportasi yang efisien dan aman, baik truk-truk batubara bagi truk-truk batubara. Poin yang pertama yaitu jalan nasional. Jalan nasional adalah bagian dari jaringan jalan yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu PUPR. Dalam jalan nasional memiliki peran penting dalam menghubungkan berbagai kota dan provinsi di seluruh negeri. Dalam hal transportasi batubara di Provinsi Jambi, jalan nasional mungkin menjadi rute utama yang digunakan untuk mengangkut batubara dari tambang ke lokasi tujuan di luar provinsi. Truk batubara di Provinsi Jambi sebagian besar menggunakan jalan nasional dengan jumlah yang lebih sedikit menggunakan jalan provinsi. Pola pembagian jalan adalah sebagai berikut. Jalan nasional merupakan urat utama atau nadi utama transportasi di Provinsi Jambi. Mereka digunakan oleh semua jenis kendaraan, termasuk truk batubara. Jalan nasional yang paling banyak dilalui truk batubara adalah jalur angkutan batubara melintasi jalan nasional di Provinsi Jambi sepanjang 603,3 km. Adapun jalan nasional yang dilalui oleh angkutan batubara yaitu ruas jalan Simpang Tembesi sampai Simpang Niam, kemudian Tebu sampai Muara Bungo sepanjang 167,8 km. Ruas Sorolangun sampai Bangko, kemudian Muara Bungo dari Muara Jambi ke Bungo, batas Provinsi Sumatera Barat sepanjang 212,4 km. Dan ruas Sorolangun sampai Simpang Tembesi, kemudian Muara Bulian sampai Kota Jambi, hingga Pelabuhan Talang Duku sepanjang 223,3 km. Pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam perawatan dan pemeliharaan jalan nasional dan provinsi di Provinsi Jambi mengacu pada
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, berikut adalah pembagian tanggung jawab pemerintah pusat. Yang pertama, perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan dan pengembangan jaringan jalan nasional di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Yang kedua yaitu pembangunan, perawatan, dan pemeliharaan jalan nasional di Provinsi Jambi. Menyediakan dana untuk pembangunan, perawatan, dan pemeliharaan jalan nasional di Provinsi Jambi. Yang ketiga yaitu pengawasan terhadap perawatan dan pemeliharaan jalan nasional di Provinsi Jambi. Yang keempat yaitu penetapan kebijakan standar teknis dan regulasi terkait dengan jalan nasional. Kemudian poin yang kedua yaitu jalan provinsi. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau antar ibu kota kabupaten dan jalan strategis provinsi. Jalan provinsi merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi setempat. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Jambi umumnya menghubungkan antara kota-kota dan wilayah di jalan provinsi itu sendiri. Dalam konteks transportasi batubara, jalan provinsi di Provinsi Jambi dapat menjadi rute yang dilalui oleh truk-truk batubara dalam perjalanan dari tambang ke pelabuhan atau tempat pengelolaan batubara di dalam provinsi itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah adalah pembagian tanggung jawab pemerintah provinsi. Yang pertama, perencanaan pengembangan jaringan dalam provinsi di wilayah Provinsi Jambi. Yang kedua yaitu pembangunan, perawatan, dan pemeliharaan jalan provinsi di wilayah Provinsi Jambi. Yang ketiga yaitu pengawasan terhadap perawatan dan pemeliharaan jalan provinsi di wilayah Provinsi Jambi. Yang keempat yaitu penyediaan dana tambahan untuk perawatan dan pemeliharaan jalan provinsi jika diperlukan. Dan yang terakhir yaitu penetapan kebijakan standar teknis dan regulasi terkait dengan jalan provinsi di wilayah Provinsi Jambi. Kemudian, apakah truk batubara Jambi menggunakan jalan umum melanggar peraturan daerah? Truk batubara Jambi yang menggunakan jalan umum dapat dianggap melanggar peraturan daerah. Pada tahun 2018, pemerintah Provinsi Jambi mengeluarkan peraturan yang melarang penggunaan jalan umum untuk pengangkutan batubara. Peraturan tersebut dikeluarkan dalam upaya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi yang disebabkan oleh batubara. Namun banyak perusahaan batubara yang terus menggunakan jalan umum untuk pengangkutan batubara yang melanggar peraturan tersebut. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang lebih kuat untuk menegakkan peraturan dan menghentikan perusahaan batubara dari pelanggaran hukum. Berikut beberapa peraturan yang dilanggar oleh truk batubara Jambi yang menggunakan jalan umum. Yang pertama yaitu Peraturan Nomor 2 Tahun 2018 tentang pengelolaan angkutan batubara di Provinsi Jambi. Yang kedua yaitu tentang Peraturan Nomor 4 Tahun 2018 tentang pencegahan dan pengendalian pencemaran udara di Provinsi Jambi. Yang ketiga yaitu Peraturan Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengelolaan lalu lintas jalan di Provinsi Jambi. Peraturan ini dirancang untuk melindungi lingkungan dan keselamatan publik. Dengan melanggar peraturan tersebut, truk batubara Jambi membahayakan lingkungan dan masyarakat. Kemudian, adapun dampak positif dari penggunaan jalan umum oleh truk batubara, yaitu penggunaan jalan umum oleh truk pengangkut batubara di Provinsi Jambi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi dan infrastruktur wilayah tersebut.
Adapun beberapa dampak positif yang dihasilkan, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Batu bara adalah salah satu sumber daya alam yang penting dan menjadi salah satu komoditas ekspor utama di Indonesia. Penggunaan jalan utama atau penggunaan jalan umum oleh truk pengangkut batu bara memungkinkan akses yang lebih mudah dan efisien ke pelabuhan atau stasiun kereta api untuk diangkut ke berbagai tujuan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini memberikan kontribusi positif terhadap penerima devisa negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Seperti menciptakan lapangan kerja, industri batubara memberikan banyak peluang pekerja, baik langsung maupun tidak langsung. Penggunaan jalan umum oleh truk pengangkut batubara menciptakan lapangan kerja bagi sopir truk, mekanik, operator, alat berat, dan pekerja lainnya. Hal ini memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dengan meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Kemudian meningkatkan pendapatan daerah. Aktivitas pengangkutan batubara melalui jalan umum memberikan pendapatan kepada pemerintah daerah melalui sektor pajak seperti pajak jalan dan pajak bahan bakar. Pendapatan ini dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur jalan, pelayanan publik, dan program pembangunan lainnya yang berdampak positif bagi masyarakat. Kemudian, adapun dampak negatif dari penggunaan jalan umum yang dilalui oleh truk batubara. Penggunaan jalan umum oleh truk pengangkut batubara di Provinsi Jambi dapat memiliki beberapa dampak negatif, termasuk kemacetan. Kemacetan yang disebabkan karena adanya truk angkutan batubara yang melintasi jalan nasional di Provinsi Jambi tidak pada waktunya. Sumber kemacetan dan kecelakaan. Angkutan batubara masih menggunakan jalan nasional yang ada di Provinsi Jambi. Jumlah kendaraan yang melewati jalan nasional di Jambi bahkan naik menjadi 100,197,85%. Kenaikan drastis ini disumbang oleh angkutan batubara. Data PUPR hingga tahun 2023 ini Provinsi Jambi memiliki jalan nasional sepanjang 1.318,9 km dan dilalui angkutan batubara sepanjang 603,4 km. Hingga 2 Januari 2023, jumlah angkutan batubara yang sudah terinput melalui aplikasi pemerintah Provinsi Jambi mencapai 8.600. Ini pula yang menjadi biang kerok kemacetan dan kecelakaan di Provinsi Jambi. Kemudian sebagian besar bekas tambang belum direklamasi. Merupakan dampak negatif dari penggunaan jalan umum yang dilalui oleh batubara. Metode tambang yang terbuka yang diterapkan perusahaan tambang di Provinsi Jambi membuat perubahan ekosistem. Namun sayang, proses pemulihan ekologi tambang batubara di Jambi belum semuanya berjalan sesuai aturan. Warsi Jambi mencatat sebagian besar perusahaan batubara yang beroperasi di Provinsi Jambi belum melakukan pemulihan. Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2010 tentang reklamasi pasca tambang, keputusan dan peraturan Menteri SDM nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertumbuhan mineral dan batubara. Kemudian poin negatif berikutnya yaitu dapat merugikan distribusi pangan. Terganggunya distribusi khususnya bahan pangan akibat kemacetan panjang angkutan batubara di jalan-jalan publik telah mengganggu pasokan dan menambah tinggi harga komoditas di pasar. Jika dibiarkan tanpa solusi, persoalan ini akan makin memperparah inflasi Jambi. Selama ini jalan-jalan publik macet parah karena dipenuhi iring-iringan angkutan batubara. Poin berikutnya yaitu kecelakaan. Kematian yang dapat merugikan banyak pihak. Polres Batanghari mencatat tahun 2021 terjadi 116 peristiwa kecelakaan di sepanjang Jalan Nasional Batanghari yang dilalui angkutan batubara. Akibatnya 99
Akibatnya 59 korban meninggal dunia. Kemudian tahun 2022 naik menjadi 157 peristiwa kecelakaan. Korban meninggal dunia 65 orang dan luka berat 22 orang, serta yang mengalami luka ringan 173 orang. Kemudian kesimpulan dari makalah ini yaitu dalam pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pola pembagian jalan antara jalan nasional dan jalan provinsi yang dilalui oleh truk batubara di Provinsi Jambi memiliki peran penting dalam transportasi batubara. Jalan nasional digunakan sebagai rute utama untuk pengangkutan batubara dari tambang ke tujuan di luar provinsi. Sedangkan jalan provinsi digunakan dalam pengangkutan batubara di dalam provinsi itu sendiri. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional, sedangkan pemerintah provinsi bertanggung jawab atas jalan provinsi. Pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam perawatan dan pemeliharaan jalan nasional dan jalan provinsi dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Penggunaan jalan umum oleh truk batubara di Provinsi Jambi dapat dianggap melanggar peraturan daerah yang melarang penggunaan jalan umum untuk pengangkutan batubara. Penggunaan jalan umum oleh truk batubara dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas, kerusakan jalan, dan polusi udara. Pemerintah Provinsi Jambi telah mengambil langkah-langkah untuk menegakkan peraturan ini. Tetapi masih ada perusahaan batubara yang melanggar aturan tersebut. Dalam hal dampak positif, penggunaan jalan umum oleh truk pengangkutan batubara di Provinsi Jambi dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak. Namun juga berdampak negatif seperti kemacetan lalu lintas, kerusakan jalan, dan belum adanya reklamasi yang memadai terhadap bekas tambang. Kemudian saran dari makalah ini yaitu proses pengangkutan truk batubara ini sudah seharusnya menjadi urgensi bagi pemerintah Provinsi Jambi. Selain banyak pihak yang dirugikan, banyak juga masyarakat yang merasa menjadi korban. Kami berharap pemerintah Provinsi Jambi dapat lebih tegas dan cerdas menanggapi hal tersebut. Terkait ketidaktertiban para supir batubara, kami menyarankan untuk melakukan pemberhentian sementara angkutan batubara sampai dengan jalan khusus batubara itu sendiri sudah bisa dilewati sehingga tidak lagi terjadi kemacetan lalu lintas seperti saat ini. Dapat juga truk tetap berjalan dengan persyaratan pemerintah memberi pengawasan dengan sangat ketat terhadap jam operasional batubara ini. Lalu memberikan sanksi kepada truk yang melanggar peraturan yang telah diberikan. Besar harapan kami kepada pemerintah Provinsi Jambi agar masalah truk batubara ini segera selesai, agar tidak ada lagi memakan korban jiwa terhadap masyarakat Provinsi Jambi. Sekianlah presentasi makalah yang kami buat. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.